Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diaksa Reza Maulana dari kelompok 2 dengan NIM 2019 310103. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Aufa Robita El Islami dengan NIM 2019 310107. Masih atas kesempatannya, perkenalkan saya Jessica Tania Sanda dengan NIM 2019 310199. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang break-even point. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai CVP atau Cost Volume Profit Analysis atau dalam bahasa Indonesia sebagai analisis biaya volume laba. Nah, analisis CVP ini adalah salah satu alat yang digunakan untuk analisis dan perencanaan laba usaha serta pengambilan keputusan manajemen dalam menentukan jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai titik impas atau break-even point. Nah, fungsinya yaitu untuk perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai impas dan dampak pengurangan biaya tetap terhadap titik impas, serta dampak kenaikan harga terhadap laba. Di sini saya sendiri akan menjelaskan tentang break-even point dalam penjualan unit dan dalam penjualan dolar. Jadi titik break-even point itu sendiri pengertiannya adalah di mana sebuah perusahaan tidak mendapatkan keuntungan atau kerugian, tetapi mendapatkan pengembalian modal. Hal itu terjadi karena biaya yang kita keluarkan sebanding dengan biaya yang kita terima. Ini menggunakan pendapatan operasional dalam analisis biaya volume laba. Dasar konseptual analisis CVP adalah ekonomi seimbang analisis jangka pendek. Dan ada beberapa biaya yang meningkat karena lebih banyak unit terjual. Yang pertama yaitu material langsung, yang kedua tenaga kerja langsung, yang ketiga overhead variabel. Sedangkan overhead variabel juga terdapat dua, yaitu overhead tetap dan penjualan tetap. Yang kedua yaitu titik impas dalam satuan. Perhitungan dalam titik impas ini menggunakan margin kontribusi. Yang ketiga itu titik impas dalam dolar penjualan. Pada beberapa kasus yang menggunakan analisis CVP, manajer mungkin lebih suka menggunakan pendapatan penjualan sebagai ukuran aktivitas penjualan daripada unit yang terjual. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang unit dolar penjualan diperlukan mencapai penghasilan target. Unit yang akan dijual untuk mencapai penghasilan target. Pada titik impas, pendapatan operasional dan nol. Bagaimana persamaannya digunakan dalam analisis impas? Sebelum disesuaikan untuk menemukan jumlah unit yang baru yang harus dijual untuk mendapatkan penghasilan target. Jawabannya adalah menambahkan jumlah pendapatan target ke biaya tetap dengan persamaan impas dasar. Jadi persamaannya adalah pendapatan operasional sama dengan dalam kurung harga dikali unit jual dikurangi dalam kurung biaya variabel satuan dikali unit terjual dikurangi biaya tetap. Yang kedua, ada pendapatan penjualan untuk mencapai pendapatan target. Persamaannya adalah dolar penjualan untuk mendapatkan pendapatan target sama dengan total biaya tetap ditambah pendapatan target dibagi rasio margin kontribusi. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan grafik CVP atau Cost Volume Profit.
Nah, untuk poin pertama yaitu grafik volume laba. Nah, grafik volume laba ini secara visual menggambarkan hubungan antara keuntungan atau operasi pendapatan dan unit yang terjual. Nah, untuk grafik volume laba adalah grafik pendapatan operasional. Nah, untuk persamaannya yaitu pendapatan operasional sama dengan harga dikali unit dikurangi biaya volume satuan dikali unit, lalu dikurangi total biaya tetap. Nah, untuk grafik dapat digunakan untuk menilai keuntungan ataupun kerugian. Tahap menggambarnya yaitu pertama, menggambar garis vertikal dari sumbu horizontal ke garis keuntungan atau laba. Dan yang kedua, menggambarkan garis horizontal dari garis laba ke sumbu vertikal. Gambarnya yaitu seperti pada PowerPoint. Untuk gambar yang pertama itu terdapat gambar grafik terdiri dari satu sumbu, yaitu sumbu yang berwarna biru. Nah, untuk yang kedua yaitu grafik biaya volume laba atau grafik CVP. Nah, grafik CVP ini menggambarkan hubungan antara biaya, kuantitas, dan laba. Caranya adalah dengan menggambar garis pendapatan dan garis pengeluaran. Nah, itu pendapatannya itu secara total, pengeluarannya pun secara total pada grafik tersebut. Untuk mendapatkan hubungan yang lebih detail, perlu menggambar dua garis yang terpisah. Nah, garis pendapatan total dan garis biaya total ataupun pengeluaran total. Nah, kedua garis ini diwakili oleh dua persamaan, yaitu pertama pendapatan sama dengan harga dikali unit, lalu persamaan kedua yaitu biaya total sama dengan biaya variabel unit dikali unit, lalu ditambah biaya tetap. Untuk poin yang ketiga yaitu asumsi analisis pada biaya volume laba atau CVP. Nah, grafik volume laba dan volume biaya laba yang sebelumnya saya jelaskan itu bergantung pada asumsi-asumsi penting, yaitu pertama, ada pendapatan linier yang dapat diidentifikasi dan fungsi biaya linier yang tetap konstan dalam kisaran yang relevan. Nah, untuk yang kedua yaitu harga jual dan biaya tetap. Yang ketiga adalah unit yang diproduksi dijual atau tidak ada persediaan produk jadi. Lalu yang terakhir menentukan bauran penjualan untuk pengaturan impas produk tertentu. Sekian dari presentasi kelompok 3. Mohon maaf atas kesalahan dan terima kasih telah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.